Di pinggiran sungai, Parmin bertemu dengan gadis yang disukainya, bermesraan dengan laki-laki yang memukulnya. Dia pun bergegas kembali. Diambil dari sebuah kisah nyata, sebuah kisah dari rakyat jelata yang melegenda, dari desa yang berada jauh di pedalaman hutan, desa yang banyak di antaranya adalah orang-orang yang hidup berkecukupan, dan orang-orang penghuni desa ini merupakan orang yang serakah dan sukar untuk berbagi. Namun, di antara orang-orang yang hidupnya berkecukupan, ada seorang berjaga, sebatang kara, dan yatim piatu sejak lahir. Hanya keluarganya lah yang hidup miskin. Dia diasuh oleh pamannya sejak kecil, yang kini juga sudah mulai tua rentan, dan akhirnya meninggal. Dan kini dia hidup sebatang kara. Perjaka tua ini bernama Parmin. Dia dari kecil sudah giat bekerja dan juga suka memberi dan berbagi. Namun, hari demi hari, dia lama-lama berpikir, mengapa saya kok tetap miskin? Padahal semua sudah saya kerjakan. Dan lama-lama Parmin pun mulai malas karena dia mengira apa yang dia lakukan selama ini sia-sia dan tidak bisa merubah hidupnya. Di suatu hari, Parmin bertemu dengan gadis tercantik di desa itu. Diam-diam, dia mulai memperhatikan dari jauh dan mulai mengikuti kebiasaan yang sering dilakukan gadis itu. Tiap malam, wajah dari gadis itu selalu terbayang-bayang dalam pikirannya, dan membuat Parmin sering melamun. Di keesokan harinya, Parmin mulai kesal ketika melihat banyak laki-laki yang mencoba mendekat. Kebanyakan laki-laki yang mendekat adalah orang kaya dan anak dari bangsawan. Di suatu hari, ketika Parmin melihat gadis cantik itu jalan dengan teman-temannya, Parmin mencoba mendekatinya. Parmin membawakan makanan yang dia masak sendiri dan berharap gadis itu akan suka dengan masakan yang dia sukai. Namun, apa yang terjadi? Gadis itu menolak pemberian Parmin dan membuang makanan itu di depan Parmin. Teman-teman gadis itu pun juga mengejek Parmin dan
kebetulan laki-laki kaya dan juga para anak dari bangsawan lewat dan melihat kejadian itu. Parmin pun dihajar habis-habisan sampai babak belur. Dan di malam harinya Parmin menangis, meratapi kekecewaan, dan juga hatinya terluka oleh hinaan yang telah menimpanya. Betapa kejamnya dunia ini. Dia mengira Tuhan tidaklah adil padanya. Kini Parmin yang sebatang kara tak tahu harus mengadu kepada siapa. Harta pun tak punya, bahkan warisan pun hanyalah gubuk tua dan sepetak tanah yang ditempati rumah. Di malam itu, Parmin nekat pergi ke suatu tempat yang jauh dari tempatnya. Di saat melewati hutan yang terkenal dengan keangkerannya, Parmin pun tak peduli dengan hal apapun, karena di dalam otaknya hanyalah rasa kecewa dan hati yang terluka. Kemudian dia melihat sebuah pohon yang cukup besar. Ada sebuah tangkai yang cukup kuat, dan seketika itu Parmin mempunyai pemikiran untuk bunuh diri. Lalu Parmin pun bergegas melepaskan sabuk celananya untuk mengikat ke ranting tersebut. Dan di saat Parmin mau mengalungkan lehernya ke tali, tak disangka ranting yang kelihatannya kokoh malah patah. Ketika Parmin terjatuh, Parmin mendengar suara yang tak berbentuk. "Hai anak muda, kenapa kamu mau mati? Jangan kau kotori tempat ini dengan mayatmu yang hina itu. Pergilah." Lalu Parmin pun mulai menjerit, "Kenapa Tuhan? Bahkan tempat seperti ini pun menolakku untuk tinggal." Parmin mulai melanjutkan perjalanan. Bertemulah dengan kakek-kakek tua yang sedang kehausan. Dengan sifat Parmin yang terbiasa baik hati, Parmin pun mencarikan air untuk kakek itu. Parmin bertanya, "Kenapa kek malam-malam ada di sini?" Kakak itu menjawab, "Seharusnya aku yang bertanya, untuk apa kamu di sini?" Parmin pun sejenak terdiam, dan wajahnya terlihat murung dan pucat. Kakak itu pun bertanya lagi, "Kamu ingin kaya? Kamu ingin wanita yang kamu sukai bisa kamu miliki?" Parmin pun heran melihat kata-kata kakek itu dan menjawab, "Kok tahu kek, saya kecewa sekali. Semua orang merendahkanku hanya karena saya miskin." Dan kakek itu menjawab, "Jangan khawatir, kamu akan kaya." Wajah Parmin
mulai gelisah lagi dan berkata, "Mustahil, kek, saya tak punya apa-apa." Dan kakek itu juga menjawab, "Kamu mau atau tidak?" Secara tidak sadar, Parmin pun menjawab, "Ya, mau saja. Apapun akan aku lakukan, asal aku bisa kaya." Seketika itu, kakek mulai beranjak pergi dan berkata, "Ayo ikut aku." Parmin menjawab, "Kemana?" Dan kakek itu berkata, "Ikut saja, tidak usah banyak ngomong." Tanpa pikir panjang, berangkatlah Parmin. Tibalah di suatu tempat, dan di tempat itu ada batu yang cukup besar, dan Parmin disuruh duduk bersilah di atasnya. Parmin pun bertanya, "Apakah dengan cara ini saya bisa kaya?" Si kakek menjawab, "Kamu diam dan lakukan saja." Namanya orang lagi stres berat. Parmin pun menuruti apa kata si kakek. Dan ternyata Parmin ketiduran. Di esok harinya, ketika Parmin sudah mulai sadar dari tidurnya, ternyata Parmin bangun di kamar rumahnya sendiri. Dengan heran dan bertanya-tanya, apakah tadi malam itu saya bermimpi? Tapi anehnya, dia menggenggam kertas yang terbuat dari kulit harimau yang bertuliskan tentang cara menjadi kaya. "Carilah mayat perawan dan setubuhilah, kemudian kamu akan kaya." Parmin pun mulai bingung dan semakin stres, dan membuang kertas itu yang dinilainya konyol. Lalu Parmin mulai terasa lapar dan pergi mencari ikan di pinggir sungai. Di pinggiran sungai, Parmin bertemu dengan gadis yang disukainya, bermesraan dengan laki-laki yang memukulnya. Dia pun bergegas kembali, dan kekecewaan makin dalam. Dan dicarilah kertas yang dibuang tadi, dan melaksanakan apa yang dikatakan dalam kertas itu.